Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang dirahmati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segenap para asatiz, para hujat, para tokoh masyarakat yang kita muliakan, pengurus DKM Masjid As-Salam, mudah-mudahan kita senantiasa sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Akhinal kiram, Al-Ustadz Luqman, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan Allah sehat walafiat untuk bersama-sama kita memakmurkan Masjid As-Salam yang kita cintai ini. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai, izinkan saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim. Karena masih dalam suasana akhir Syawal ini, kita baru bertemu setelah Ramadan saat ini. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita tunaikan di sepanjang Ramadan menjadi amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, mengantarkan kita kepada predikat la'allakum tattaqun, menjadi hamba Allah yang bertakwa. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang dirahmati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pembukaan taklim kita pada malam hari ini ada beberapa jamaah yang bertanya melalui WA, ada juga yang datang langsung ke rumah tentang Al-Maidah ayat 51 yang memang dulu sempat rame itu. Persoalannya adalah makna aulia. Sehingga ada yang menyatakan bahwa Quran dia itu diterjemahin teman setia, ini Quran palsu gitu. Nah, jadi hari ini perlu kita dudukkan, jangan sampai nanti menjadi sesuatu sebetulnya tidak palsu terus dianggap jadi palsu. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bacakan surat Al-Maidah ayat 51 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattahijul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'din wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Shadaqallahul azim. Pertama, ya ayyuhalladzina amanu. Ini sudah akrab di tengah kehidupan kita kalimat ini. Diterjemahkan wahai orang-orang yang beriman. La, jangan. Tattakhiju, jangan kalian menjadikan al-yahudu, yakni orang-orang Yahudi, wan nasara, yakni orang-orang Nasrani, auliya'a,
jangan kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani aulia. Terjemahan aulia inilah yang sering menjadi masalah. Jadi kalau terjemahannya tidak sama antara satu dengan yang lain, itu Quran berarti bukan palsu. Tapi kalau kata-kata aulianya diganti dengan yang lain, baru itu masalah. Kalau terjemahannya macam-macam. Aulia itu adalah jamak dari wali. Wali. Di masyarakat kita yang akrab wali itu wali kota, wali kelas. Jadi wali kota itu orang yang diamanahi mengurusi satu kota. Kalau wali kelas, guru yang diamanahi mengurusi satu kelas. Itu guru dia. Kalau wali kota ya pemimpin daerah tingkat 2. Itu maknanya yang di Indonesia. Aulia itu kadang-kadang juga menjadi dilekatkan kepada Allah. Contoh, di Al-Quran di surah Fussilat ada kalimat nahnu auliyaukum, kamilah yang menjadi aulia bagi kamu. Kami di sini adalah Allah, dan Allah melibatkan para malaikat. Bukan berarti kami itu bahwa Allah banyak, tidak. Tetapi dalam urusan itu Allah melibatkan malaikat. Nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi jangan sampai nanti gara-gara terjemahan antara Quran satu dengan Quran lain, Quran yang ini dengan Quran yang ini, lantas kita anggap itu Quran adalah tidak benar. Karena tidak boleh kita berpatokan pada terjemahannya. Kita harus berpatokan kepada teks aslinya. Itu patokannya. Kalau terjemahan macam-macam. Ada yang menerjemahkan aulia di sini adalah teman setia, teman yang dipercayai, teman yang diyakini. Itu memang nggak boleh. Kemudian juga nggak boleh menjadikannya pemimpin, nggak boleh juga menjadikannya pelindung. Jadi artinya Yahudi dan Nasrani itu tidak boleh diberikan amanah dalam mengurusi kehidupan kita. Jangan yakin pada dia 100%. Kenapa? Allah bilang ba'duhum, sebagian mereka Yahudi dan Nasrani itu aulia. Diulang lagi kalimat aulia itu. Saling tolong menolong malah artinya. Di kalimat kedua, ba'duhum, mereka itu saling bantu-membantu, saling melindungi, saling menjaga ba'din, atas sebagian yang lain. Jadi sama-sama kalimatnya aulia, tapi terjemahannya tidak sama. Karena sedikitnya kosakata bahasa Indonesia dibandingkan untuk menerjemahkan kosakata Arab, kosakata Al-Quran, makanya kadang-kadang terjadi perbedaan-perbedaan. Jadi ini kadang-kadang sekarang ini antara yang hak dan yang hoak agak-agak susah dibedakan di kehidupan masyarakat kita. Sehingga kadang-kadang sebetulnya bukan masalah jadi masalah. Sebetulnya bukan persoalan yang penting jadi persoalan. Kenapa menjadi persoalan? Karena hal-hal yang itu kadang-kadang yang menyampaikannya pokoknya terusin aja, sampein aja, tanpa melihat dari siapa asal muasal dari berita itu. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jadi kalau jadi teman saja, teman setia, teman kepercayaan saja nggak boleh, apalagi jadi pemimpin, apalagi jadi pelindung. Kemudian makna aulia yang lain yang akrab di masyarakat kita yang sering dipakai dalam mufradnya itu dengan wali. Kalau ada orang mau menikah, kalau ada orang mau menikah kan ditanya siapa walinya, siapa walinya. Nah, dalam urusan pernikahan wali kan cuma dua macam. Satu namanya wali nasab, wali karena faktor keturunan, faktor kekeluargaan.
itu bisa ayahnya si calon pengantin perempuan, bisa kakak kandungnya atau adik kandungnya laki-laki, bisa juga pamannya dari pihak ayah, bisa kakeknya kalau ke atas. Itu namanya wali karena faktor keluarga, faktor hubungan darah. Kemudian ada wali berikutnya, wali hakim. Sama-sama disebut wali. Ini berarti yang mewakili, yang menanggung jawabi. Jadi larangan Allah, la tattakhijul yahuda wan nasara, jangan jadikan Yahudi dan Nasara aulia. Itu udah tidak usah kita pertengkarkan terjemahannya. Yang harus kita pahami makna aulia itu sendiri. Makna aulia itu tadi, kalau di Indonesia kan bisa yang diamanahi, bisa yang mengurus, bisa pemimpin, bisa yang dipercayai. Jadi tidak boleh kita terjebak kepada terjemahannya, kita harus lebih cenderung kepada yang namanya teks aslinya. Kemudian juga jangan sampai itu menyebabkan munculnya gesekan di masyarakat. Masa jadi teman aja nggak boleh? Tuh. Maksudnya teman di sini teman kepercayaan, diberikan amanah untuk mengurusi sesuatu yang kaitannya adalah kepentingan umat, kepentingan keluarga. Jangan sampai. Kenapa? Karena Allah sudah nyatakan seperti itu, bahwa antara satu mereka dengan yang lain itu aulia uba'din, mereka saling melindungi, mereka saling menjaga, mereka saling memberi kepercayaan antara satu dengan yang lain. Dan dua-duanya ini kalau kita kaitkan dengan Al-Baqarah 120, tidak pernah senang sama kamu. Walan taradha angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatakum. Jadi ini sebenarnya tidak ada niatan bagi umat Islam untuk mendiskreditkan siapapun. Bukan berarti Islam itu tidak tolerir dengan orang lain, tetapi tidak. Karakter manusia ini udah digariskan Allah. Mereka modelnya begitu kata Allah. Mereka modelnya seperti itu. Tapi bolehkah kita ada hubungan sosial dengan mereka? Ya sangat boleh. Cuman jangan jadi kepercayaan. Jangan jadi kepercayaan, jangan jadi pelindung, jangan serahkanlah urusan kita bulat-bulat sama dia, jangan. Kalau enggak nanti kacau balau. Kacau balau. Kalau enggak hancur, rusak. Dan kerusakan-kerusakan itu sekarang udah mulai kelihatan. Kerusakan-kerusakan itu udah mulai sekarang kelihatan. Karena apa? Karena kadang-kadang kita dalam memilih aulia, saya tidak ingin lagi menyebutnya dengan terjemahannya, dalam memilih aulia itu, baik itu teman atau apapun namanya, aulia itu kadang-kadang kita tidak peduli lagi dia itu milahnya apa. Karena milahnya cuma 3 di Quran itu, Pak. Millata Ibrahim, milah Yahudi, milah Nasrani. Ada orang agamanya agama Islam, KTP-nya Islam, tapi milahnya, gaya hidupnya gaya hidup Nasrani, gaya hidup Yahudi. Apa itu? Mau berdusta, mau berbohong, mau menipu orang banyak. Kenapa hal itu diceritakan? Emang begitukah karakter mereka? Iya. Yahudi itu awal mulanya mereka itu menjadi kaum yang sesat adalah karena mereka menipu, pemimpinnya itu menipu, membuat Tuhan selain Allah. Mereka bersepakat itu. Mereka kompak, dia aja Tuhan kita bikin gitu. Begitu juga dengan Nasrani.
Begitu juga dengan Nasrani. Mereka mau melakukan penipuan-penipuan itu. Apakah Yahudi itu ada yang jujur? Ada. Apakah Nasrani itu ada yang jujur? Ada. Tapi bukan kaum secara keseluruhannya. Tapi kaumnya, karakternya udah begitu. Personilnya bisa jadi. Sama tadi dengan kaum muslimin. Kaum muslimin itu sebetulnya tidak ada. Kalau dia masih sebagai muslim yang benar, dia nggak ada yang namanya tukang tipu. Masa muslim penipu? Nggak ada, diajarkan. Makanya itu asbabnya dalam keyakinan Islam, Nasrani, Yahudi bukan agama. Karena agama apapun tidak pernah mengajarkan orang untuk nipu. Yahudi, Nasrani dalam Islam bukan agama. Kita bolak-balik Quran ini nggak bakal pernah ketemu namanya din Yahudi, din Nasrani. Din satu-satunya dinul Islam. Kaumnya ini, kaum yang memeluk Islam disebut muslimin. Baru milahnya millata Ibrahim, yang hanif, yang condong kepada yang benar. Jadi kadang-kadang ini dibahas, dianggap oh Islam itu enggak toleran. Enggak. Yang kita tidak toleran itu adalah yang tidak bisa kita terima adalah tipu-tipunya, kebohongannya, kedustaannya, pengkhianatannya. Itu yang nggak bisa diterima. Artinya apa? Kalaupun itu datang dari orang Islam, kalau karakternya karakter ini, milahnya itu tidak bisa diterima. Nggak bisa diterima. Karena sekarang macam-macam, ada orang mengatasnamakan sebagai muslim tetapi tidak berjalan dalam garis Shirathul Mustaqim, tidak berjalan dalam garis tauhid. Mereka berjalan di atas kemauan dan keinginan hawa nafsunya. Makanya kadang-kadang orang macam-macam orang bilang, wah masa ono udah kiai, masa itu. Bukan itunya. Bukan itunya. Bukan sebutan identitas yang dilekatkan manusia itu terhadap kita sebetulnya jadi persoalan. Makanya orang Islam itu mengawali kita jadi seorang muslim adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya apa? Memang dari hatinya, dari jiwanya, dari pikirannya, dari lahir dan batinnya dia menyatakan bahwa Rabbnya Allah dan Rasulullah adalah teladannya dia yang harus diikuti, menyimpang dari situ. Kaumnya Nabi Musa itu kan Yahudi kaumnya, tapi Nabi Musa sendiri tidak berkarakter Yahudi. Orang Yahudi ini kan kaum, Pak. Kaum dari keturunan Nabi Yakub. Bukan keturunan, istilahnya itu keturunan Nabi. Kalau bahasa orang sekarang itu keturunan Habib itu. Keturunan Nabi. Tapi ketika dia menyimpang, tidak berjujur, tidak bertauhid dengan benar, melakukan pengkhianatan, melakukan penipuan, ini merusak. Apakah itu tidak mungkin berlaku pada diri orang-orang yang ngaku Islam? Bisa jadi. Makanya kayak tadi Al-Baqarah 120 itu, walan taradha angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatakum. Yahudi Nasrani tidak pernah senang sama kamu sampai kamu ngikut karakter mereka. Karakter apa sebetulnya itu? Ya kalau ya cincawal aja lah. Oke, kalau udah enak, udah diam-diam aja gitu. Ini kalau itu kepada siapapun itu tidak bisa diterima.
Itulah yang nggak bisa ditolerir. Dinul Islam adalah jalan yang benar, cenderung kepada yang baik, cenderung kepada yang santun, cenderung kepada yang namanya kemaslahatan. Itu kalau kecenderungannya adalah kepada perusakan, kecenderungannya adalah kongko-kongko, ngobrol-ngobrol, ngumpul-ngumpul untuk melakukan sesuatu penjoliman, jangankan terhadap manusia, bahkan terhadap hewan pun itu tidak dikehendaki dalam Islam. Itu tidak dikehendaki dalam Islam. Maka Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang dirahmati, yang dimuliakan Allah, sesungguhnya dalam memilih aulia tadi, menjadikan aulia itu tidak cukup hanya karena dia berKTP Islam. Tidak cukup. Tidak cukup. Kalau itu yang kita jadikan, ketipu-ketipu lagi kita. Tertipu lagi. Lantas bagaimana kalau begitu? Memang orang yang istiqomah, yang bertetap pendirian dalam menegakkan yang benar, menegakkan yang baik, teruji dia. Kalau dia menyimpang dari situ, dia harus mundur dari apa yang diberikan amanah. Begitulah gambaran kita menjadikan seseorang jadi imam. Jadi imam, kalau menyimpang dari syarat rukunnya, dia harus minggir. Kalau tidak, diminggirkan. Kalau enggak minggir, diminggirkan. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kalau saya melihat Pak, tapi mudah-mudahan itu tidak benar. Kalau saya melihat kenapa orang mulai ngotak-ngatik ini, karena banyaknya umat di tengah-tengah kita kan tidak begitu paham Al-Quran. Banyak orang ngaji Quran itu tidak mengikuti teks aslinya, tapi cuma sekedar terjemahannya. Sehingga ketika mereka ubah sedikit, hebohlah umat Islam. Padahal yang diubah terjemahannya. Kenapa bisa heboh? Makanya heboh kita. Wah, kadang-kadang kita datang nih, wah, sekarang sudah beredar Quran palsu. Padahal Al-Quran ini nahnu awliya'ukum fil hayatid dunia tadi. Allah yang jadi pelindung kita. Asal kita tetap berada dalam kebenaran. Dan masalah Al-Quran sudah dijamin Allah. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan. Di situ pun Allah pakai kata nahnu. Inna nahnu nazzalna zikra. Kenapa? Karena Allah tidak langsung berperan sendiri. Allah panggil Jibril untuk menyampaikan wahyu itu kepada Muhammad. Ada keterlibatan malaikat di situ, makanya dipakai kalimatnya nahnu. Kami yang menurunkan. Berarti Allah yang nurunkan, berarti Allah banyak dong kalau dibilang kami. Tidak. Takutnya nanti ada lagi orang yang bilang begitu. Nahnu aulia. Kami yang jadi pemimpin. Kami di sini siapa? Allah. Berarti Allah itu banyak karena nahnu kata dia. Yang nuruni Al-Quran siapa? Allah kata kita. Tapi di Quran Allah itu kami. Inna nahnu nazzalna zikra. Kami yang menurunkan az-zikra itu. Tapi ketika kita paham makna nahnu di situ, bukan maknanya bahwa Allah yang banyak, tetapi karena dalam urusan itu Allah melibatkan malaikat. Kalau enggak nanti tambah ini lagi. Karena sekarang orang berusaha kutak-katik nih Pak Al-Quran. Karena ternyata Quran ini bikin umat itu bersatu. Kejadian 212 bukan karena kehebatan seseorang, bukan karena hebatan si A, si B, si C, tetapi karena memang yang dikutak-katik itu Al-Quran. Al-Quran luar biasa. Akhirnya kita bersatu. Al-Quran ini. Makanya kalau ini kajian-kajian tentang Quran itu harus betul-betul. Harus kita lihat dan kita dalami. Jangan sampai nanti, karena tinggal ini Pak. Apalagi masalah-masalah ibadah mungkin udah lazim yang namanya perbedaan. Ada beda-beda dikit masalah ibadah, walaupun dalam masalah pokoknya nggak ada yang beda.
Beberapa waktu yang lalu ada namanya tukang bubur naik haji. Ya, sekarang satu bangsa nggak naik haji. Itu dibikin orangnya, satu negara nggak naik haji. Iya, di medsos lagi rame itu. Nah, hal-hal yang kayak begini kan tidak boleh membuat kita umat ini jadi gundah. Hal-hal seperti ini tidak boleh membuat umat ini menjadi kacau. Umat ini harus tetap bersatu. Jangan hanya karena satu kejadian terus kita seakan-akan antara satu dengan yang lain jadi bertengkar, menjadi ribut. Memang orang lain itu yang dikehendaki orang lain. Yang dikehendaki orang-orang yang disebutkan tadi jangan jadikan aulia itu, itulah yang mereka kehendaki. Maka muncul. Jadi umat ini harus tetap kokoh dalam persatuan dalam dinul Islam. Di mana itu satu-satunya payung kita adalah Al-Quran. Tempat kita adalah masjid. Tidak ada lagi, Pak. Kokohkan kita di masjid, Al-Quran jadikan pedoman kita. Makanya orang-orang yang mulai kutak-katik begini begono tentang Al-Quran itu jangan sampai. Karena sekarang kan Al-Quran udah macam-macam, Pak, modelnya. Beda waktu kita masih kecil. Waktu kita masih kecil, Quran terjemah aja yang beredar di masyarakat itu sangat minim jumlahnya. Sekarang Quran terjemah udah berbagai macam, bukan cuma yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, tetapi berbagai macam instansi mengeluarkan Al-Quran dengan terjemahannya bahkan per kata, tetapi tetap ada dari Lajnah Kementerian Agama, tetap diperiksa dulu baru ada. Tapi kalau sudah teks aslinya yang berubah, kata-kata Quran yang berubah, nah itu memang ada dua kemungkinan. Kemungkinan karena salah cetak, yang kedua memang disengaja. Nah, tetapi kalaupun disengaja, teks aslinya nggak ada masalah. Kenapa? Nggak bakalan bikin merubah apa-apa. Nggak merubah apa-apa. Karena nanti akan ketemu teks, ini salah ini. Akan ketemu. Kenapa? Di negeri kita ini ribuan orang yang hafal Quran. Ada yang hafal seluruhnya, ada yang hafal sebagian. Yang kita ini yang hafalannya tidak seberapa, kalau ketemu juga yang salah kita tahu. Kita mungkin hafal Al-Kausar. Kalau pas di Al-Kausar yang disalahin, yang dirusak, wah ini salah. Kita tahu. Teman kita yang hafal Al-Lahab, kalau di Al-Lahab yang dirusak, tahu dia. Teman kita yang hafal Al-Baqarah, kalau dirusak di Al-Baqarah, tahu dia. Akhirnya lama-lama dimanapun mereka rusak nggak bakalan jadi rusak. Kenapa? Karena selalu akan ada orang yang menemukan kesalahan itu. Yang jadi masalah kalau pengkhianatan terjadi, bahwa sudah ada kerusakan dikatakannya itu benar. Nah itu yang jadi masalah. Itu asbabnya ada seorang doktor muda sekarang ini di Universitas Universitas Islam Syarif Hidayatullah itu, yang dari Ar-Raji namanya. Ar-Raji dari Sumatera Barat, dari Payakumbuh. Dia bilang, hati-hati nyekolahkan anak ke tahfiz Quran. Lihat dulu gurunya itu. Hati-hati menyekolahkan anak ke tahfiz Quran. Nanti, jangan sampai nanti dihafalkan, disuruh dihafalkan, yang nggak taunya udah dicampur-campur. Nah, maka lihat gurunya katanya. Tuh, ada. Itu kenapa muncul itu? Karena ada tanda-tanda bahwa ada orang yang memang mau menyelewengkannya lewat penghafal-penghafal Quran. Tuh. Tapi insya Allah bagaimanapun, karena jaminan Allah tadi, Allah sudah menjamin bahwa Allah yang menurunkan Al-Quran ini dan Allah yang akan memeliharanya. Nomor satu, Pak, yang harus kita ekstra hati-hati dalam hal ini adalah adu domba. Ekstra hati-hati dengan masifnya cara-cara orang untuk mengadu domba kita.
Kadang-kadang kelihatan yang dikirim itu pro terhadap Islam, nggak taunya memang diselipkan sesuatu yang untuk mengadu domba kita. Tuh sekarang ini ekstra hati-hati terhadap anak-anak kita, terhadap pecinta-cinta dakwah, harus jangan mudah terbakar. Jangan mudah diprovokasi. Jangan mudah diprovokasi. Sekarang ini yang paling rame adalah dana haji udah dipakai. Itu paling rame tuh. Benar atau tidak kan perlu. Tapi Anggito Ambimayung adalah orang yang ditaruh di situ. Itu dalam wawancara dengan Babe itu, ini kelihatan terang benderang belum menunjukkan ada tanda-tanda itu. Tapi prasangka udah sedemikian rupa. Jangan sampai nanti pancingan orang-orang yang ingin merusak Islam ini menyebabkan kita justru rugi total. Rugi kita. Karena orang yang mau mancing di air keruh sekarang ini sangat banyak. Yang berpura-pura seperti sahabat, berpura-pura seperti pembela, nggak taunya ingin menjerumuskan. Jadi tidak ada tempat kita Pak bernaung selain dari senantiasa memohon perlindungan Allah melalui ayat-ayat Al-Quran dan dalam masjid. Insya Allah kalau ini kita jaga masih. Tapi memang ngeri. Siapapun kita kayak kadang-kadang terpengaruh. Kalau belum kita cek and recheck dengan yang lain, wah kalau begini nih, wah kita udah emosi juga. Kalau dapat info-info itu. Dan begitu meyakinkannya. Karena memang kalau berita tipu-tipu itu tidak meyakinkan, itu tidak berguna. Penipu itu harus meyakinkan, baru berhasil menjadi penipu. Penipu yang bagus harus mampu meyakinkan, baru menjadi penipu. Kalau nipu ketahuan kan nggak begitu, nggak canggih, nggak canggih, Pak. Nggak canggih, nggak berhasil dia itu. Kalau penipu ketahuan belum apa-apa udah ketahuan penipu, udah nggak berhasil. Penipu-penipu yang berhasil itu karena memang kelihatannya asli, barulah dia itu jadi baru berhasil dia kepalsuannya. Kalau kepalsuannya itu kelihatan dari jauh udah kelihatan palsu, nana laku. Kepalsuan itu harus mirip persis seperti aslinya. Jadi inilah karakter mereka itu sebetulnya Pak. Karakter mereka itu begitu. Datang seakan-akan penolong, seakan-akan penyelamat. Itulah yang dilakukan oleh Zionis Israel ketika datang ke Palestina. Mereka datang dengan senyum yang tulus. Mereka datang dengan menunjukkan kebaikan yang luar biasa. Tetapi akhir-akhirnya merekalah yang menghantam, menghabisi, menjolimi orang-orang Palestina. Kalau enggak dari awal mereka diusir Pak. Kenapa mereka bisa bertahan sedemikian rupa? Karena mereka tipuannya berhasil. Dia datang seakan-akan sebagai orang baik. Begitu juga waktu Jepang datang menjajah Indonesia. Waktu Jepang datang menjajah Indonesia, bukan mereka datang itu kami akan menjajah kalian, kalian akan kami bantai, tidak. Kita adalah saudara. Kami adalah pembela dari timur. Mereka menunjukkan kebaikan. Mereka lepaskan semua tahanan-tahanan perang dari Belanda. Tetapi setelah Belandanya terusir, ternyata kata orang-orang tua kita, 350 tahun Belanda menjajah Indonesia jauh lebih sakit dijajah Jepang walaupun 3,5 tahun. Jadi hal-hal yang seperti ini. Jadi bukan soal dia itu bangsa apa, tetapi karakternya itu karakter Yahudi Nasrani yang disebutkan di Al-Quran itu. Itulah sesungguhnya yang harus diwaspadai. Itu yang nggak boleh diberikan amanah. Karena bagaimanapun kalau yang namanya pengkhianat itu pasti akan membuat sakit. Kan dikhianati Pak. Musa pergi, dia tinggalkan kaumnya. Mereka berkhianat dengan apa yang diamanahkan Musa alaihissalam.
Isa alaihi salam dikhianati. Makanya bunuh aja itu. Mereka kepung tempat itu. Siapa yang berkhianat? Ada yang berkhianat yang menyampaikan berita. Di sana dia bersembunyi. Berkhianat. Itulah karakter Nasrani. Jadi pengkhianatan itu. Pengkhianatan itulah. Hari ini mungkin kita mulai merasakan ada pengkhianatan-pengkhianatan di dalam bangsa ini. Dan bukan ini yang pertama. Dulu-dulu juga udah ada. Ada pengkhianatan G30 SPKI. Itu akrab di benak kita, akrab di telinga kita. Karena dulu itu diajarkan kepada kita. Pengkhianatan G30 SPKI. Kan bukan G30 SPKI-nya yang jadi masalah. Yang jadi masalah pengkhianatannya. Pengkhianatan terhadap apa? Terhadap ideologi negara. Jadi pengkhianatan inilah sesungguhnya yang harus diwaspadai. Artinya apa? Manusia-manusia pengkhianat itulah yang gak pantas dijadikan aulia. Ekstra hati-hati, jangan sampai yang namanya pengkhianat itu kita berikan amanah, kita berikan kepercayaan. Jangankan untuk ngurusin bangsa negara, ngurusin putri kita saja, kalau ternyata dia mantu pengkhianat, sakitnya minta ampun. Sakit Pak, na'udzubillah min dzalik. Kalau dapat mantu pengkhianat. Berkhianat dia terhadap kita. Saya nikahkan anak kandung saya, putri kandung saya. Itu kan amanah Pak. Enggak taunya disia-siakan. Jadi pengkhianatan itulah yang jadi persoalan. Makanya kalau kita lihat dengan sungguh-sungguh, ada apa dengan Yahudi dan Nasrani? Kenapa Allah menceritakan mereka itu? Karakter Yahudi Nasrani itu pengkhianat. Mau mendustakan apapun, sampai mendustakan Tuhan sekalipun. Apapun mereka mau lakukan, hanya untuk kepentingan hawa nafsu mereka. Dan mereka nggak ada malu. Karakter itu yang dilakukan oleh Zionis. Anak kecil pun mereka bantai. Mereka nggak segan-segan memukulnya dengan gagang senapan yang besar, anak kecil sekalipun. Perempuan sekalipun. Padahal mereka bicara tentang HAM itu paling kenceng. Kalau itu giliran urusan kepada mereka. Jadi makanya satu-satunya tempat kita sekarang ini umat Islam, bersatulah dalam naungan Al-Quran. Fi zilalil Quran, di dalam naungan Al-Quran. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kita awali taklim kita ini dengan tekad yang baik, dengan kesungguhan menjadikan Al-Quran betul-betul pedoman. Karena ada sekarang ini kita lihat indikasi bahwa ada orang yang ingin melemahkan Al-Quran dalam keyakinan umat Islam. Nanti kalau udah mulai masuk di otak orang Islam, Quran juga beda-beda, itu udah bahaya Pak. Kenapa? Karena dia tadi lihatnya di sini teman sejati, di sini pemimpin, di sini pelindung. Yang dia lihat terjemahannya, kan jadi kacau Pak. Akhirnya dia bilang Quran juga beda-beda katanya. Yang beda terjemahannya yang beda. Kalau aulianya tetap aulia. Kan kacau Pak. Kalau sampai orang Islam, Quran juga beda-beda katanya. Kenapa? Karena salah satu kemenangan umat Islam kalau ada namanya dialog atau debat antar agama, selalu ditunjukkan Quran itu asli. Sementara kitab suci agama lain yang mereka anggap suci, tidak ada yang asli. Kita yang asli bukan terjemahan asli. Yang asli adalah teks aslinya. Karena di masyarakat awam kita suka begitu Pak. Kalau nanti itu sudah mulai ngalir di pikiran, menjadi pemahaman bahwa Quran juga tidak sama, Quran satu dengan Quran lain, itu udah menjadi kacau Pak. Quran satu dengan Quran lain gak sama katanya. Padahal dia lihat itu.
Ada orang datang ke rumah Pak, semangat betul ya. Betul Pak Ustadz, Quran udah dipalsukan katanya. Bagaimana ceritanya Bu? Ini dia bawa Quran 3. Di sini jangan jadikan teman setia. Yang sini jangan jadikan pemimpin. Yang sini jangan jadikan teman nggak ada setianya. Kan udah, berarti udah ada yang dipalsukan, yang mana yang benar katanya. Qurannya sama-sama benar, saya bilang terjemahannya yang beda. Kalau terjemahan kan bisa aja beda Pak. Karena bahasa Indonesia itu ada sinonim-sinonim juga. Sinonim, persamaan kata, tetapi teks asli kan tetap sama. Tetapi sampai dia berpikir bahwa Quran udah palsu. Kan repot. Iya, kalau dia tanyakan kepada yang paham. Kalau dia itu sampaikan kepada orang-orang, ketemu lagi yang kurang paham. Oh iya ya, udah palsu berarti ya. Kan kacau. Kacau kita. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang dirahmati, yang dimuliakan Allah, sekali lagi ingin saya sampaikan dalam mengawali taklim kita, karena kita taklimnya Al-Quran, kalau ada kebimbangan, ada keraguan, ada informasi-informasi yang kaitannya dengan pendangkalan terhadap keimanan kita terhadap Al-Quran, segeralah kita konfirmasi kepada guru-guru kita, ustadz-ustadz kita yang kita yakin, yang kita percaya. Jangan sampai nanti malah justru ikut memperkeruh suasana dalam keadaan yang semacam sekarang ini. Karena keinginan orang agar Islam ini tambah ribut, tambah kacau itu sangat besar. Nafsu mereka ingin merusak kita itu udah menggelora, sangat menggelora. Kalau saya melihat Pak, semangat betul mereka. Mereka merelakan uang mereka berjuta-juta, ratusan juta, bahkan miliar kalau bisa merusak Islam. Kalau bisa merusak Islam itu apapun mereka mau. Maka kita harus kokoh, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguh kepada agama Allah. Agama Allah inilah yang paling kuat pengikatnya, Al-Quran. Hadis-hadis Rasul yang sahih itu masih harus perlu pemahaman, yang mana yang sahih, yang mana yang tidak sahih, yang mana yang kuat, yang mana yang dhaif, itu masih perlu tilaah. Tapi kalau Al-Quran insya Allah udah mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, insya Allah, terkecuali ada salah cetak tadi atau apa, insya Allah itu masih tidak diragukan bahwa itu adalah ayat Allah, firman Allah, karena memang udah disebutkan begitu. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang dirahmati, yang dimuliakan Allah, barangkali ini yang mengawali taklim kita pada malam hari ini. Insya Allah pada taklim berikutnya kita akan lanjutan dari ayat-ayat Al-Quran yang sudah kita baca dan kita tilaah. Bagaimanapun jangan sampai kita mau terprovokasi dengan cara-cara orang yang ingin melemahkan kita terhadap Al-Quran, yang ingin merendahkan nilai-nilai Al-Quran dalam pandangan-pandangan manusia. Sebagai penutup, asbabun nuzul dari ayat 51 surah Al-Maidah itu adalah Ubaidah bin Samit radhiyallahu anhu berkata, saat Bani Qunaiqah berperang, Abdullah bin Ubay bin Salul itu memang tokoh munafik Yahudi yang paling munafik banget, pura-pura pengkhianat benar ini. Abdullah bin Ubay ini itu tokoh munafik Yahudi yang luar biasa, tetap mendukung mereka dari belakang. Namun aku mengambil sikap yang berlawanan dengannya. Aku lebih memilih untuk untuk mengingkari perjanjianku dengan Bani Qunaiqah, pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mengikrarkan diri beriman kepada Allah dan menyatakan kesetiaan kepada Rasulullah. Karena itu ikrarku terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka telah membebaskan aku dari perjanjian dengan orang-orang kafir dan kekuasaan mereka. Lalu turunlah ayat ini. Jadi sebetulnya awal mula ayat ini, jangan jadikan Abdullah bin Ubay itu sebagai pemimpin. Walaupun kelihatannya dia mendukung banget, kelihatannya mantap banget, tapi dia tokoh munafik tulen. Nanti di tengah jalan juga waktu peperangan itu kan sebagian dipengaruhinya biar mundur, biar umat Islam itu jumlahnya dikit, biar nanti hancur mudah kalah. Tuh karakternya seperti itu. Jadi jangan mudah. Jadi pengkhianat-pengkhianat model seperti ini udah ada sejak zaman Nabi. Sampai nanti yaumil kiamah itu tetap ada. Tapi jangan sampai kita lemah karena mereka. Tetap kita waspada dan mudah-mudahan Allah menolong dan melindungi kita semuanya. Barangkali demikian yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kita malam hari yang berbahagia ini. Semoga Allah merahmati kita semuanya, melindungi kita, dan senantiasa kita diberi kekuatan oleh Allah untuk istiqomah dalam iman dan Islam. Dan kelak kalau kita wafat, mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.